Nama saya Tari, 28 tahun. Sepanjang yang bisa saya ingat, ayah saya selalu menyebut saya terlalu cantik untuk menjadi putrinya. Dia mengatakan rambut pirang dan mata terang saya adalah bukti pengkhianatan ibu saya. Dia menuduh ibu berselingkuh. Dia memperlakukan saya seperti barang bukti kejahatan yang tidak pernah dilakukan ibu. Ketika dia menuntut saya melakukan tes DNA, sebelum dia bersedia mendampingi saya di pelaminan, akhirnya saya setuju. Tapi hasilnya tidak hanya membuktikan dia salah tentang perselingkuhan itu. Hasil itu membuktikan bahwa saya bukan putrinya, dan juga bukan putri ibu saya. Apa yang kami temukan di rumah sakit tempat saya dilahirkan, membuat ayah saya jatuh berlutut di depan 60 kerabat. Sebelum kita mulai, jika Anda menyukai cerita tentang kebenaran dan rahasia keluarga, luangkan waktu sejenak untuk menyukai dan berlangganan. Tetapi, hanya jika cerita ini benar-benar menyentuh hati Anda. Tulis lokasi dan waktu setempat Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu, dari mana Anda menyimak cerita ini? Sekarang izinkan saya membawa Anda kembali ke 6 minggu lalu pada malam ayah saya memberikan ultimatumnya. Itu adalah makan malam hari Minggu di rumah orang tua saya di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Sebuah rumah bergaya kolonial dengan 6 kamar tidur yang selalu ayah banggakan sebagai hasil keringatnya sendiri. Ruang makan berkilau dengan furnitur jati Jepara kualitas ekspor dan piring keramik mahal yang dipoles ibu setiap minggu, seolah-olah kesempurnaan bisa melindunginya dari tuduhan ayah. Nenek saya, Eyang Utami, duduk di ujung meja. Rambut peraknya disanggul rapi, mengawasi ayah seperti elang mengawasi ular. Kakak laki-laki saya, Dimas, 31 tahun, si anak emas, terus menatap piringnya. Ibu saya, Dewi, meremas serbet linennya seperti tali penyelamat. Lalu Gunawan Tanuwijaya berdeham, "Aku tidak akan datang ke pernikahanmu, Tari." Kata-kata itu mendarat seperti geranan. Garpu ibu berdenting keras di piringnya. "Gunawan," bisiknya, "tolong, jangan malam ini." Tapi, dia sudah merogoh saku jas batiknya. Dia mengeluarkan dokumen yang terlipat dan menyorongkannya ke seberang meja kayu jati ke arahku. "Aku sudah memikirkan ini sejak lama," katanya. Suaranya mantap, hampir seperti sudah dilatih. "Aku tidak akan mengantar putri pria lain menuju pelaminan. Tidak sampai kita menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya." Saya melihat kertas itu. Itu adalah formulir persetujuan untuk tes paternitas DNA dari klinik lokal. Namanya sudah ditandatangani di bagian bawah. "Kamu punya waktu 6 minggu, lanjut Gunawan. Lakukan tesnya. Buat hasilnya transparan kepada keluarga. Jika kamu anakku, aku akan datang. Aku bahkan akan minta maaf." Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Tapi kita berdua tahu apa yang akan ditunjukkan tes itu. Cangkir teh nenek menghantam tatakannya dengan suara retakan tajam. Ibu mulai menangis. Air mata dia mengalir di pipinya. Dan saya duduk di sana menatap jam tangan Rolex Submariner milik ayah, berkilauan di bawah lampu gantung kristal. Berpikir, 28 tahun. Dia telah membangun momen ini selama 28 tahun. Saya tidak menandatangani kertas itu malam itu. Saya juga tidak pergi dengan marah. Saya hanya berkata, "Terima kasih atas pengingatnya, ya. Saya akan mengingat ini." Dan saya bersungguh-sungguh dengan setiap kata. Saya harus menjelaskan mengapa makan malam itu tidak mengejutkan saya. Pada usia 28 tahun, saya telah belajar bahwa kekejaman ayah saya mengikuti pola. Dapat diprediksi seperti pasang surut air laut, dan 2 kali lebih tiada henti. Saya berusia 7 tahun ketika pertama kali saya mengerti bahwa saya berbeda. Saya menempelkan telinga saya ke pintu kamar orang tua saya setelah mendengar ibu menangis, dan saya mendengarnya menyebut ibu dengan sebutan kasar. "Lihat rambut pirang itu," ludahnya. "Dari mana asalnya, Dewi? Jelas bukan dariku." Pada usia 12 tahun, saya ingin bergabung dengan tim voli sekolah. Gunawan menolak menandatangani surat izin. "Aku tidak akan berinvestasi pada anak orang lain," katanya kepada saya tepat di depan Dimas,
yang mendapatkan sepatu baseball baru di minggu yang sama. Pada usia 18 tahun, Dimas kuliah di Universitas Indonesia. Gunawan membayar setiap sennya. Uang kuliah, tempat tinggal, uang makan, uang saku. Ketika saya diterima di Akademi Keperawatan, dia mengatap saya di meja makan yang sama dan berkata, "Ayah kandungmu yang bisa membayarnya." Jadi, saya mengambil pinjaman. Saya bekerja shift ganda di sebuah restoran. Saya lulus 6 tahun kemudian dengan hutang 900 juta rupiah dan gelar yang saya peroleh tanpa bantuannya. Bagian terburuknya bukanlah uang atau kesempatan yang hilang. Bagian terburuknya adalah melihat apa yang dilakukan tuduhan-tuduhannya terhadap ibu saya. Setiap pertengkaran yang mereka miliki, setiap ketidaksepakatan tentang apapun, tagihan, liburan, karir Dimas, entah bagaimana selalu kembali kepada saya. Saya adalah senjatanya, buktinya, pengingat konstannya akan dugaan pengkhianatan ibu. Malam sebelum saya pergi kuliah, Eyang Utami menarik saya ke samping. "Simpan setiap dokumen dari rumah sakit tempat kamu dilahirkan," katanya. Cengkeramannya kuat di pergelangan tangan saya. "Akte kelahiranmu, dokumen apapun. Saya punya perasaan kita mungkin membutuhkannya suatu hari nanti." Saya tidak mengerti saat itu, tapi saya menyimpan kertas-kertas itu. Dan 18 tahun kemudian, akhirnya saya tahu mengapa dia menyuruh saya melakukannya. Malam itu, saya berkendara kembali ke apartemen saya di Bandung. Satu kamar tidur kecil yang saya isi dengan perabot bekas dan tekad yang kuat. Niko sedang menunggu di sofa. Laptopnya terbuka, menampilkan denah lantai untuk klien. Segelas teh hangat sudah dituangkan untuk kami masing-masing. Dia langsung tahu ada yang tidak beres. Apa yang dia lakukan kali ini? Saya memberitahunya tentang formulir DNA, ultimatum, dan batas waktu 6 minggu. Rahang Niko mengeras dengan setiap kata. "Mungkin kamu sebaiknya melakukannya saja," katanya akhirnya. "Ambil tesnya. Buktikan dia salah sekali dan untuk selamanya. Bungkam dia selamanya." Saya meletakkan gelas teh saya. Gelas murah dari pasar swalayan, sama sekali tidak seperti kristal mahal tempat ayah minum. Dan melihat cincin berlian sederhana di jari saya. Niko telah merancang cincin itu sendiri, berdasarkan sketsa yang saya gambar bertahun-tahun lalu di sebuah jurnal. "Ini bukan lagi tentang membuktikan dia salah," kata saya. "Ini tentang membebaskan ibu saya." Niko terdiam. Dia tahu cerita yang akan saya sampaikan. 5 tahun lalu, saya mendapat telepon dari nenek jam 2 pagi. Dia menemukan ibu di kamar mandi dengan botol obat tidur yang kosong. Para medis tiba tepat waktu, tapi nyaris terlambat. Sejak itu, Dewi mengonsumsi antidepresan, menemui terapis 2 kali seminggu, membangun kembali dirinya keping demi keping. Gunawan tidak pernah minta maaf. Dia bahkan tidak pernah mengakui apa yang telah dilakukan tuduhannya selama 23 tahun terhadap ibu. Dia hanya terus bersikeras bahwa dia benar. Ibu memberikan pria itu 35 tahun kesetiaan. Kataku pada Niko, kesetiaan penuh. Dan dia membalasnya dengan 28 tahun menyebutnya pembohong. Saya mengambil ponsel saya dan mencari laboratorium genetika lokal yang telah saya riset berbulan-bulan lalu. Lab genetika independen, bersertifikat, dan yang paling penting, tidak terhubung dengan Gunawan. Aku akan mengambil tesnya, tapi aku akan melakukannya dengan caraku. 2 minggu kemudian, Gunawan berulang tahun ke-60. Pestanya diadakan di klub golf Pondok Indah. Padang rumput hijau terawat yang menghadap ke kota, ruang makan pribadi dengan jendela setinggi langit-langit, dan 30 kerabat berkumpul untuk merayakan pria yang telah membuat hidup ibu saya seperti penjara. Saya mengenakan gaun batik hitam sederhana. Niko meremas tangan saya saat kami masuk, berbisik. 2 jam. Kita bisa bertahan 2 jam. Ternyata kami tidak bisa. Di tengah makan malam, setelah 3 gelas anggur mahal, Gunawan berdiri untuk memberikan pidato. Dia berterima kasih kepada semua orang yang datang. Dia memuji Dimas atas karirnya yang cemerlang di bidang keuangan. Dia mengangkat gelas untuk ibu atas kesabarannya. Lalu, matanya menemukan saya. "Saya melihat putri saya ada di sini malam ini," katanya.
dan kata putri diucapkan dengan nada sarkastis yang kental. Beberapa kerabat terkekeh canggung. Saya harap dia sudah memikirkan percakapan kita tentang membuktikan dari mana dia sebenarnya berasal. Ruangan menjadi sunyi. "Yah," kata Dimas, setengah bangkit dari kursinya. "Mungkin ini bukan waktunya." Gunawan mengibaskan tangannya. Tidak, ini tepat waktunya. Keluarga harus jujur satu sama lain." Dia tersenyum pada saya. Senyum reptil dingin yang sudah saya lihat ribuan kali. "Kalian tahu apa sebutan untuk burung yang menaruh telurnya di sarang burung lain?" "Burung kedasih." "Telur kedasih terlihat indah, bukan? Tapi itu bukan milik sarang itu. Tidak pernah." Di suatu tempat di belakang saya, seorang bibi terkesiap. Seorang sepupu tertawa kecil. Ibu menatap pangkuannya. Air mata menetes ke gelang emasnya. Hadiah rasa bersalah yang diberikan Gunawan setelah salah satu pertengkaran terburuk mereka. Saya mengambil garpu saya, meletakkannya lagi, dan berdiri. Setiap mata di ruangan itu menoleh ke saya. "Terima kasih atas pengingatnya, Gunawan," kata saya, suara saya mantap. "Saya akan mengingat ini." Kemudian saya menoleh ke ibu. "Bu, maukah ibu keluar sebentar mencari udara segar?" Dia memegang tangan saya dan bersama-sama kami berjalan keluar dari ruangan itu. Melewati bisikan-bisikan, melewati tatapan-tatapan, melewati pria yang telah menghabiskan 28 tahun mencoba menghancurkan kami berdua. Tapi saya belum selesai. Sama sekali belum. Nenek menyusul kami di tempat parkir. Tumitnya berbunyi di aspal seperti tembakan. "Tari, tunggu!" Saya berbalik. Eyang Utami berusia 78 tahun dengan postur seperti ratu dan mata yang tidak melewatkan apapun. Dia tidak pernah menyukai Gunawan. Pria itu berpikir dia adalah anugerah Tuhan bagi dunia teknik, katanya pada ibu sebelum pernikahan. Tapi dia hanya pria kecil dengan ego besar. Sekarang dia menatap saya dengan sesuatu yang belum pernah saya lihat di wajahnya sebelumnya. Urgensi. "Ada sesuatu yang perlu Eyang beritahukan padamu," katanya, melirik ke belakang untuk memastikan Gunawan tidak mengikuti. Sesuatu yang seharusnya Eyang katakan bertahun-tahun yang lalu. Dia membawa kami ke bangku yang menghadap lapangan golf. Matahari sedang terbenam, melukis langit dengan warna oranye dan merah muda. Dan suara nenek turun hingga nyaris berbisik. "Malam kamu lahir," katanya. Sesuatu yang aneh terjadi di rumah sakit sejahtera. Saya merasakan ibu menegang di samping saya. Ketika perawat membawamu keluar untuk ditunjukkan kepada saya, kakekmu masih hidup saat itu. Jadi kami berdua ada di sana. Dia tampak ketakutan. Tangannya gemetar. Dia menyerahkanmu kepada Dewi terlalu cepat. Lalu praktis lari keluar ruangan. "Bu," kata Dewi, suaranya pecah. "Ibu tidak pernah memberitahuku ini." Aku mencoba menyelidikinya. Aku menelpon rumah sakit, bertanya-tanya. Mereka menghalangiku, memberitahuku semuanya normal. Semua catatan disegel untuk privasi. Eyang Utami merogoh tas tangannya dan mengeluarkan secari kertas yang sudah menguning. "Tapi aku membuat salinan catatan kelahiranmu sebelum mereka mengunci semuanya." Saya melihat dokumen itu. Waktu kelahiran 23.47. "Aku melahirkan pukul 23.58, kata ibu perlahan. Aku ingat melihat jam dinding. Aku ingat karena dokter membuat lelucon tentang hampir menjadi bayi hari kabisat. 11 menit. Sesuatu telah terjadi dalam 11 menit itu. Keesokan paginya, saya masuk ke kantor lab genetika di Bandung dengan 3 sampel DNA. Sampel saya mudah, usapan pipi yang disegel dalam tabung steril. Sampel ibu bersifat sukarela. Dia memberikannya kepada saya malam sebelumnya dengan air mata berlinang dan tangan yang mantap. "Apapun yang ditunjukkan ini," katanya, "kamu adalah putriku. Tidak ada yang mengubah itu." Sampel ayah dicuri. Beberapa helai rambut diambil dari sisir yang dia simpan di kamar mandi tamu, yang saya gunakan setiap Lebaran dan Natal selama bertahun-tahun. Berpura-pura tidak memperhatikan cara dia tersentak ketika saya menjangkau sabun melewatinya. Teknisi di lab genetika, seorang wanita tenang bernama Dr. Ratna, menjelaskan prosesnya. Hasil dalam 3 minggu dapat diterima secara hukum jika diperlukan, kerahasiaan lengkap. Saya membayar ekstra untuk pemrosesan yang dipercepat.
Nenek bersikeras menanggung biayanya. Sore itu, saya mencoba menelpon Bu Marni. Telepon berdering 6 kali sebelum seseorang mengangkatnya. Suara wanita, tua, sedikit gemetar. Hello? Bu Marni? Nama saya Tari Tanuwijaya. Saya lahir di Rumah Sakit Sejahtera pada 15 Maret 1997. Saya yakin ibu adalah kepala perawat malam itu. Dan saya tidak bisa membantumu. Kata-kata itu datang cepat, panik. Bu Marni, tolong, saya hanya perlu bertanya. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tolong jangan hubungi saya lagi. Klik. Saya menatap ponsel saya untuk waktu yang lama. Niko mendongak dari meja gambarnya. Apa yang terjadi? Dia menutup telepon. Saya meletakkan ponsel perlahan. Tapi tidak sebelum dia panik. Dia tahu sesuatu, Niko. Dia pasti tahu sesuatu. Seorang wanita yang tidak bersalah akan bingung. Bu Marni ketakutan. Apapun yang terjadi malam itu di tahun 1997, dia telah membawanya selama 28 tahun. Dan sekarang, begitu juga saya. 3 hari kemudian, email itu tiba. Bukan langsung ke saya. Gunawan tidak sehalus itu. Dia mengirimkannya ke seluruh keluarga besar kami. Bibi, paman, sepupu, sepupu kedua, orang-orang yang belum pernah saya lihat sejak kecil. 47 penerima. Ibu, nenek, dan saya semua di sisi. Baris subjeknya berbunyi, mengenai pernikahan Tari. Saya membacanya di mobil saya, diparkir di luar rumah sakit tempat saya bekerja. Tangan saya gemetar di setir. Keluarga yang terkasih, seperti yang banyak dari kalian ketahui, saya telah memikul beban selama 28 tahun. Saya telah menanggung keraguan tentang asal-usul putri saya yang sebenarnya, dan saya telah melihat istri saya menolak untuk mengakui kebenaran. Saya telah meminta Tari untuk mengambil tes DNA dan membagikan hasilnya dengan keluarga kami sebelum pernikahannya. Sejauh ini dia menolak. Yang saya yakini berbicara dengan sendirinya. Sampai masalah ini diselesaikan secara terbuka, saya tidak akan menghadiri upacara pernikahan. Saya harap Anda semua akan mengerti posisi saya. Terlampir adalah foto keluarga dari pembaptisan Tari. Saya mengundang Anda untuk melihat lebih dekat dan menarik kesimpulan Anda sendiri. Salam, Gunawan Tanuwijaya. Lampirannya adalah foto yang saya ingat dari meja hias nenek. Saya berusia 3 bulan, digendong di lengan ibu, rambut pirang, mata biru, kulit pucat, dikelilingi oleh Gunawan, Dimas, dan selusin kerabat berambut gelap. Gunawan telah melingkari wajah saya dengan warna merah dan menambahkan keterangan. Temukan perbedaannya. Dalam beberapa jam, tanggapan mulai membanjiri. Beberapa membela ibu. Kebanyakan hanya mengajukan pertanyaan. Hati-hati, menyelidik, penasaran dengan drama itu. Dimas menelpon saya malam itu. Lakukan saja apa yang ayah inginkan, katanya. Suaranya tegang karena frustrasi. Kamu membuat ini semakin buruk. Kamu merusak reputasinya. Saya tertawa. Benar-benar tertawa mendengar itu. Reputasinya? Ulang saya. Itu yang kamu khawatirkan? Dia menutup telepon tanpa menjawab. 3 minggu setelah saya menyerahkan sampel, email dari lab genetika tiba pukul 21.47 pada hari Selasa. Niko sedang bepergian untuk urusan pekerjaan, konsultasi proyek di Surabaya yang tidak bisa dijadwalkan ulang. Saya sendirian di apartemen kami, salad setengah dimakan di meja kopi, laptop saya terbuka ke layanan streaming yang sebenarnya tidak saya tonton. Baris subjeknya klinis, hasil analisis DNA Anda, dokumen aman. Saya memasukkan kata sandi saya. Saya memverifikasi identitas saya. Saya membuka PDF itu. Dan kemudian saya membacanya 3 kali. Karena 2 kali pertama kata-kata itu tidak masuk akal. Subjek A, Tari Tanuwijaya, menunjukkan 0% kecocokan genetik dengan subjek B, Gunawan Tanuwijaya. Saya sudah menduga itu. Saya sudah bersiap untuk itu. Bahkan menguatkan diri untuk konfirmasi bahwa Gunawan benar tentang satu hal. Bahkan jika dia salah tentang segalanya. Tapi kemudian datang baris kedua. Subjek A, Tari Tanuwijaya, menunjukkan 0% kecocokan genetik dengan subjek C,
Dewi Tanuwijaya. Saya berhenti bernapas. 0%. Bukan putri ayah saya. Bukan putri ibu saya. Saya menelpon saluran layanan lab genetika. Suara saya pecah saat saya meminta untuk berbicara dengan seseorang, siapa saja yang bisa menjelaskan ini. Seorang teknisi memandu saya melalui hasilnya. Tidak ada kontaminasi, tidak ada kesalahan, tidak ada kemungkinan kekeliruan. Sampelnya jelas, ilmunya konklusif. Saya tidak berhubungan darah dengan kedua orang tua saya, yang berarti ibu saya tidak pernah berselingkuh. Gunawan telah salah tentang itu selama 28 tahun. Tapi itu juga berarti sesuatu yang lain. Sesuatu yang mustahil. Jika Dewi Tanuwijaya tidak berselingkuh, jika dia setia seperti yang selalu dia klaim, lalu bagaimana saya bukan putri kandungnya? Saya duduk di lantai dapur dengan punggung bersandar pada kabinet. Ponsel di pangkuan, menatap langit-langit. Selama 28 tahun, ayah saya menyebut ibu saya peselingkuh. Selama 28 tahun, dia salah tentang perselingkuhan itu. Tapi dia benar tentang satu hal. Saya bukan putrinya. Pertanyaannya adalah, anak siapakah saya? Saya berkendara ke rumah orang tua saya keesokan paginya, mengatur waktu kedatangan saya pukul 10 pagi. Cukup siang sehingga Gunawan akan berada di permainan golfnya. Cukup pagi sehingga ibu masih akan mengenakan jubah tidurnya minum teh melati di ruang berjemur. Dia mendongak ketika saya masuk, dan wajahnya segera berkerut khawatir. Tari, ada apa? Saya duduk di hadapannya dan menyerahkan ponsel saya dengan laporan lab genetika di layar. Saya melihatnya membacanya. Saya melihat warna darah mengalir keluar dari wajahnya. Melihat bibirnya bergerak tanpa suara saat dia membaca angka-angka itu lagi dan lagi. Ketika dia akhirnya mendongak, matanya liar. Ini salah, bisiknya. Ini pasti salah. Aku menelpon lab, memeriksa ulang semuanya. Tidak ada kesalahan, Bu. Tapi aku melahirkanmu. Suaranya meninggi, pecah di ujungnya. Aku melahirkan selama 14 jam. Aku merasakanmu keluar dari tubuhku. Aku melihatmu, Tari. Kamu merah dan menjerit dan milikku. Saya memegang tangannya. Tangannya sedihin es. Aku percaya, Ibu, kata saya. Yang berarti hanya ada satu penjelasan. Sesuatu terjadi di rumah sakit. Seseorang menukar kami. Keheningan membentang di antara kami seperti kawat yang akan putus. Waktunya, kata ibu tiba-tiba. Akte kelahiran mengatakan 23.47. Tapi aku ingat, aku melihat jam karena kontraksinya sangat buruk. Kamu lahir pukul 23.58. Aku selalu bertanya-tanya tentang perbedaan itu. 11 menit. 11 menit yang mengubah dua keluarga selamanya. Bu, kata saya hati-hati. Jika aku bukan putri kandung ibu, itu berarti putri kandung ibu ada di luar sana. 28 tahun menjalani hidup orang lain. Ibu mulai menangis. Bukan air mata diam yang selalu diprovokasi Gunawan, tapi isak tangis yang dalam dan gemetar, yang sepertinya datang dari suatu tempat yang purba. Kita harus menemukannya, dia berhasil berkata. Kita harus menemukan mereka berdua. Saya perlu berhenti di sini sebentar. Jika Anda menonton ini dan pernah merasa tidak pantas berada di keluarga Anda sendiri, seperti Anda entah bagaimana salah hanya karena ada, saya melihat Anda. Cerita ini belum berakhir. Kebenaran akan menjadi jauh lebih rumit. Jika Anda tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi di rumah sakit itu, tekan tombol berlangganan itu. Tinggalkan komentar yang memberitahu saya teori Anda. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda tentang perawat yang akhirnya memecah kebisuan. Gunawan mengetahui tentang tes DNA sebelum saya bisa bersiap. Dimas, anak yang selalu patuh, telah melihat email konfirmasi lab genetika di ponsel ibu saat berkunjung untuk makan siang. Dalam 1 jam, ponsel saya berdering. Suara Gunawan penuh kemenangan sebelum saya bahkan mengucapkan halo. Apa katanya? Apa aku benar? Saya tidak menjawab. Saya tidak bisa memikirkan bagaimana menjelaskan bahwa dia benar dan salah pada saat yang sama. Keheningan saya memberitahunya semua yang perlu dia ketahui. Aku tahu itu. Dia tertawa.
benar-benar tertawa. Suara pembenaran murni. 28 tahun, Tari. 28 tahun aku memberitahu semua orang, dan tidak ada yang percaya padaku. Tapi aku benar. Aku benar selama ini. Ayah, apakah ibu tahu? Tentu saja dia tahu. Dia mungkin sedang menangis sekarang, mencoba mencari cara untuk memutarbalikkan fakta ini. Saya bisa mendengarnya mondar-mandir. Kegembiraannya hampir tak terbendung. Aku mengirim email lain ke semua orang, kali ini dengan bukti. Kau tidak mengerti. Aku mengerti sepenuhnya. Kamu bukan putriku. Ibumu berbohong padaku selama hampir 3 dekade. Dan sekarang semua orang akan tahu persis wanita macam apa Dewi Tanuwijaya sebenarnya. Dia menutup telepon sebelum saya bisa menjelaskan bahwa Dewi tidak berbohong, bahwa dia mengatakan yang sebenarnya selama ini, bahwa cerita sebenarnya adalah sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan. Dalam 1 jam, Gunawan menelpon ibu dan menyuruhnya mengemas barang-barangnya. Aku ingin kamu keluar dari rumahku akhir bulan ini, katanya. Aku sudah selesai dengan kebohongan. Nenek langsung pergi untuk tinggal bersamanya. Ketika saya tiba malam itu, saya menemukan mereka berdua di ruang tamu. Ibu meringkuk di sofa seperti hewan yang terluka. Nenek berdiri menjaga seperti penjaga berambut perak. Dia pikir dia menang, kata saya pelan. Nenek menatap saya dengan mata tajam dan penuh pengetahuan itu. Kalau begitu mari kita tunjukkan padanya sisa ceritanya. 3 hari berikutnya adalah yang tersulit dalam hidup saya. Saya mempertimbangkan untuk membatalkan pernikahan, bukan karena Gunawan, tetapi karena saya tidak tahan memikirkan pembenaran ibu dibayangi oleh kain tule putih dan bersulang sampanye. Niko menolak. Kita akan menikah, katanya, memegang wajah saya di tangannya. Titik. Masalah ayahmu bukan masalah kita. Kita tidak menunda hidup kita karena amukannya. Tapi saya tidak bisa melangkah maju tanpa kebenaran. Dan kebenaran itu terkunci di dalam ingatan Gumarni. Saya menelponnya lagi dan lagi. 5 kali dalam 3 hari. Setiap panggilan langsung masuk ke pesan suara. Pada percobaan ke-6, saya meninggalkan pesan yang berbeda. Bu Marni, nama saya Tari Tanuwijaya. Saya tahu ibu ingat nama itu. Saya memiliki bukti DNA. Bukti DNA yang sah dan bersertifikat yang membuktikan seorang bayi ditukar di Rumah Sakit Sejahtera pada 15 Maret 1997. Saya tidak ingin menyalahkan ibu. Saya tidak ingin menuntut siapapun. Saya hanya perlu tahu siapa saya. Saya berhenti, menenangkan napas saya. Jika ibu tidak menelpon saya kembali, panggilan saya berikutnya adalah ke pengacara. Saya akan meminta catatan rumah sakit melalui pengadilan. Saya akan mengajukan penyelidikan resmi, dan apapun yang ibu sembunyikan selama 28 tahun akan terungkap dengan cara terburuk yang mungkin. Saya menunggu 1 jam, 2 jam. Pukul 16.17, ponsel saya bergetar dengan pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Kamis, jam 2 siang. Warung Kopi Sungai, Bogor. Datang sendiri. Saya menatap pesan itu lama sekali. Lalu saya membalas. Saya akan ada di sana. Apapun yang dipikul Bu Marni selama 28 tahun, dia akhirnya siap melepaskannya. Pertanyaannya adalah, apakah saya siap mendengarnya? Warung Kopi Sungai adalah tempat yang dilupakan waktu. Kursi plastik, musik dangdut lawas yang diputar pelan, dan kopi tubruk yang pekat. Bu Marni duduk di meja sudut, punggungnya menempel ke dinding. Dia berusia 72 tahun, lebih kecil dari yang saya bayangkan, dengan rambut perak ditarik menjadi sanggul ketat, dan tangan yang gemetar di cangkir kopinya. Dia mendongak ketika saya duduk di kursi di seberangnya. Kamu terlihat persis seperti dia, katanya pelan. Lilis, ibu kandungmu. Rambut yang sama, mata yang sama. Saya merasakan jantung saya berdetak kencang. Ibu tahu siapa ibu kandung saya. Marni memejamkan matanya sejenak. Ketika dia membukanya, matanya basah. Saya membawa ini selama 28 tahun, katanya. Setiap hari, bertanya-tanya apakah saya melakukan hal yang benar dengan tetap diam.
bertanya-tanya apakah saya seharusnya berbicara ketika itu terjadi. Dia merogoh tasnya dan mengeluarkan buku jurnal kulit yang sudah usang. Halamannya menguning karena usia. Ini log shift saya dari 15 Maret 1997. Malam kamu lahir. Dia membukanya ke halaman yang ditandai dan menyorongkannya ke seberang meja. Saya membaca tulisan tangannya yang sempit. Darah saya menjadi dingin dengan setiap baris. Pukul 23.47, bayi perempuan nomor 1 lahir dari Dewi Tanuwijaya. Sehat, 3,2 kg. Pukul 23.58, bayi perempuan nomor 2 lahir dari Lilis Mulia. Sehat, 2,9 kg. Pukul 00.32, insiden. Perawat magang Carla menukar bayi setelah memandikan. Kesalahan disadari pukul 2.15. 2.45 sampai pertemuan dengan administrator rumah sakit. Keputusan dibuat untuk mengoreksi catatan, bukan keluarga. Kurang traumatis bagi semua orang. NDA, perjanjian kerahasiaan, diperlukan untuk semua staf yang hadir. Saya menatap Marni, tangan saya gemetar. Mereka tahu, bisik saya. Mereka tahu malam itu, dan mereka menutupinya. Administrator berkata akan lebih berbahaya untuk menukar kalian kembali. Kedua ibu sudah menggendong bayi mereka, menyusui mereka, memberi nama mereka. Suara Marni pecah. Saya berusia 24 tahun. Mereka mengancam lisensi saya, pensiun saya. Mereka membuat saya menandatangani perjanjian kerahasiaan. Saya punya 2 anak sendiri untuk diberi makan. Siapa bayi yang satu lagi? Tanya saya. Yang pulang dengan Lilis Mulia. Marni mengeluarkan secarik kertas lain. Cetakan dari profil media sosial. Seorang wanita seusia saya. Rambut coklat gelap, mata coklat gelap. Senyum yang terlihat persis seperti senyum Dimas. Namanya Rina Mulia. Dia 28 tahun. Dia tinggal di Sukabumi. Dia guru SD. Dia menatap saya dengan mata penuh rasa bersalah selama puluhan tahun. Dan dia adalah putri kandung ibumu. Malam itu, saya duduk di apartemen saya dengan laptop terbuka ke profil LinkedIn Rina Mulia. Guru sekolah dasar di SDN Sukabumi, lulusan UPI Bandung, sukarelawan di penampungan hewan lokal. Foto profilnya menunjukkan seorang wanita dengan rambut coklat kemerahan dan mata coklat hangat berdiri di depan ruang kelas yang dihiasi huruf alfabet warna-warni. Dia tampak persis seperti apa rupa Dimas jika dia terlahir sebagai wanita. Saya menyusun pesan 17 kali sebelum akhirnya menekan kiri. Hai Rina, ini akan terdengar sangat gila dan saya minta maaf sebelumnya. Nama saya Tari Tanuwijaya. Saya lahir di Rumah Sakit Sejahtera di Bandung pada 15 Maret 1997, malam, dan tempat yang sama dengan kamu. Saya baru-baru ini melakukan tes DNA yang menunjukkan saya tidak berhubungan biologis dengan kedua orang tua saya. Saya sejak itu berbicara dengan seorang perawat yang bekerja malam itu, dan dia mengkonfirmasi bahwa 2 bayi secara tidak sengaja tertukar. Saya yakin kamu adalah putri kandung dari Dewi dan Gunawan Tanuwijaya. Dan saya yakin saya adalah putri kandung dari Lilis Mulia. Saya memiliki dokumentasi. Saya memiliki pernyataan saksi. Saya tidak mencari apapun darimu. Saya hanya berpikir kamu berhak tahu kebenarannya. Jika kamu bersedia bicara, tolong hubungi saya. Saya menyertakan nomor telepon saya dan menutup laptop sebelum saya bisa ragu-ragu. 24 jam berlalu. Saya memeriksa ponsel saya setiap 10 menit. Lalu, pada pukul 21.38 malam berikutnya, ponsel saya berdering. Apakah ini Tari? Suara di ujung sana goyah. Tidak pasti. Tapi sesuatu di dalamnya terasa akrab. Rina, jeda panjang, napas yang gemetar. Seumur hidupku, orang-orang mengatakan aku tidak mirip orang tuaku. Ayahku, ayah hukumku. Dulu bercanda bahwa mungkin rumah sakit membuat kesalahan. Kami semua tertawa tentang itu. Dia mengeluarkan suara yang setengah tawa, setengah isak tangis. Kurasa itu bukan lelucon setelah semua ini. Kami berbicara selama 3 jam malam itu. Pada akhirnya,
Kami berdua setuju untuk mengambil tes DNA lagi. Kali ini membandingkan Rina dengan Gunawan dan Dewi. Hasilnya akan siap dalam 10 hari, tepat waktu untuk pesta pertunangan saya. Selama seminggu berikutnya, saya membangun kasus saya seperti jaksa yang bersiap untuk pengadilan. Pertama, dokumen. Saya memiliki laporan lab genetika asli saya yang menunjukkan kecocokan 0% dengan Gunawan dan Dewi. Saya memiliki log shift tulisan tangan Marni dari tahun 1997, yang akhirnya dia setujui untuk saya foto. Saya memiliki pernyataan notaris dari Marni yang ditandatangani di depan saksi di kantor pengacaranya. Keputusan saya sendiri, katanya, untuk akhirnya membersihkan hati nurani saya. Rumah sakit mengancam saya selama 28 tahun, katanya kepada saya saat saya mengambil dokumen itu. Saya 72 tahun sekarang. Apa yang akan mereka lakukan? Memecat saya dari masa pensiun. Kedua, DNA. Rina telah menyerahkan sampelnya ke lab genetika menggunakan proses yang dipercepat yang sama dengan yang saya lakukan. Hasilnya yang membandingkan dengan Gunawan dan Dewi akan tiba 2 hari sebelum pesta pertunangan. Ketiga, para saksi. Nenek saya yang Utami akan ada di sana, tentu saja. Dia sudah menunggu 28 tahun untuk saat ini. Bu Marni setuju untuk hadir, duduk diam di sudut sampai dibutuhkan. Dan Rina, saudara perempuan biologi saya dalam roh jika bukan dalam genetika, akan menunggu di kamar sebelah. Apakah kamu yakin tentang ini? Tanya Niko saat kami meninjau rencana bersama. Mengkonfrontasinya di depan umum, tidak ada jalan kembali. Saya memikirkan ibu saya, tentang botol obat tidur, tentang 28 tahun disebut pembohong, peselingkuh, wanita murahan. Dia menginginkan pengadilan publik, kata saya. Dia mengirim email itu ke 47 orang. Dia menyebut saya anak burung kedasi di depan seluruh keluarga. Saya merapikan tumpukan dokumen di meja saya. Dia tidak bisa menyelinap pergi secara pribadi sekarang. Setiap orang yang mempercayainya perlu melihat kebenaran. Niko mengangguk perlahan. Kalau begitu, mari kita beri mereka pertunjukan yang tidak akan pernah mereka lupakan. 3 hari sebelum pesta pertunangan, hasil DNA Rina tiba. Subjek A, Rina Mulia, menunjukkan 99,97% kecocokan genetik dengan subjek B, Gunawan Tanuwijaya. Subjek A, Rina Mulia, menunjukkan 99,98% kecocokan genetik dengan subjek C, Dewi Tanuwijaya. Saya membaca angka-angka itu 3 kali. Air mata mengalir di wajah saya. Lalu saya menelpon Rina. Bisakah kamu menemuiku besok secara langsung? Kami memilih Starbucks di tengah jalan antara Bandung dan Sukabumi. Tanah netral bagi 2 wanita yang seluruh hidupnya baru saja ditulis ulang oleh sains. Dia sudah ada di sana ketika saya tiba. Duduk di meja sudut dengan 2 latte yang belum disentuh. Ketika dia melihat saya, dia berdiri begitu cepat hingga kursinya hampir terbalik. Untuk waktu yang lama, kami hanya menatap satu sama lain. Dia memiliki rambut coklat tua, mata coklat gelap, rahang tegas yang sudah saya lihat pada Dimas ribuan kali, lesung pipit halus di pipi kirinya yang sama dengan yang dimiliki Gunawan. Dan saya memiliki rambut pirang, mata biru, hidung mancung, dan kulit putih yang cocok dengan foto-foto yang ditunjukkan Marni tentang Lilis Mulia. Kami adalah orang asing yang seharusnya bersaudara. Saudara yang dibesarkan oleh keluarga yang salah. Ini sangat aneh, bisik Rina. Lalu dia tertawa, dan saya tertawa. Dan tiba-tiba kami berpelukan di tengah Starbucks, menangis di bahu satu sama lain, sementara para barista berpura-pura tidak memperhatikan. Aku ingin bertemu mereka, kata Rina ketika kami akhirnya berpisah. Dewi dan Gunawan, orang tua biologisku. Kamu akan bertemu, janjiku, dalam 3 hari. Saya tidak memberitahunya bahwa salah satu dari orang tua itu akan berlutut ketika dia masuk ke ruangan. Pesta pertunangan diadakan di kediaman Utami, rumah keluarga nenek saya. Sebuah manor tua dengan taman mawar dan lampu hias yang digantung di pohon-pohon beringin berusia seabad. Dia bersikeras menjadi tuan rumah, untuk memberimu perayaan yang layak di tempat di mana ego Gunawan tidak bisa menjangkau. 60 tamu tiba malam itu dengan pakaian koktail.
Bibi dan paman, sepupu, teman keluarga, dan setiap orang yang menerima email tuduhan Gunawan. Saya mengenakan gaun biru tua dan membawa diri saya seperti wanita yang sudah menang. Niko tetap dekat, tangannya di punggung saya. Mantap seperti biasa. Ibu datang bersama nenek. Matanya masih merah karena berhari-hari menangis. Tapi posturnya lebih tegak daripada yang saya lihat selama bertahun-tahun. Sesuatu telah bergeser dalam dirinya sejak kami mengetahui kebenaran. Beban terangkat bahkan sebelum pembenaran publik. Dan kemudian Gunawan tiba. Dia datang terlambat, tentu saja. Telat yang modis, seperti yang biasa dia sebut, membiarkan kerumunan berkumpul, membiarkan antisipasi terbangun. Dia mengenakan setelan jas Tom Ford. Rolexnya menangkap cahaya lampu gantung. Seringai bermain di sudut mulutnya. Dia pikir ini adalah putaran kemenangannya. Dia tidak tahu apa-apa. Saya melihatnya menyapa ruangan, menjabat tangan, menerima ucapan selamat dari kerabat yang mempercayai versinya tentang kejadian itu. Situasi yang sangat sulit. Kudengar seorang bibi bergumam padanya. Kamu sudah begitu sabar. Dimas berdiri di sampingnya. Tidak nyaman tapi patuh. Prajurit setia seperti biasanya. Di sudut ruangan, Bu Marni duduk diam dengan segelas air. Tangannya masih gemetar setelah bertahun-tahun. Dan di kamar sebelah, melalui pintu yang terhubung ke aula utama, Rina Mulia menunggu isyaratnya. Saya memeriksa ponsel saya. Niko mengangguk. Sudah waktunya. Di tengah jam koktail, Gunawan meminta mikrofon. Ruangan menjadi tenang saat dia melangkah ke panggung kecil yang telah disiapkan nenek untuk bersulang. Dia berdeham, menyesuaikan jasnya, dan tersenyum pada kerumunan seperti raja yang menyapa rakyatnya. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Niko, dia memulai. Kamu adalah pria pemberani yang menikahi keluarga yang rumit ini. Beberapa kekehan gugup terdengar di antara kerumunan. Tapi saya pikir kita semua tahu mengapa saya benar-benar ada di sini. Tatapan Gunawan menemukan saya di kerumunan, dan sesuatu yang dingin berkedip di matanya. Ada banyak pembicaraan akhir-akhir ini, banyak spekulasi. Saya meminta Tari untuk mengambil tes DNA, dan saya tahu dia melakukannya. Apa yang saya tidak tahu adalah mengapa dia menyembunyikan hasilnya. Ruangan menjadi sunyi senyap, jadi saya pikir saya akan membantunya. Dia merogoh jasnya dan mengeluarkan secari kertas yang terlipap. Putra saya cukup baik untuk membagikan salinan laporan itu dengan saya. Dimas tidaknya memiliki kesopanan untuk terlihat malu. Gunawan membuka lipatan kertas itu dengan kelambatan teatrikal. 0% kecocokan genetik dengan Gunawan Tanuwijaya. 0% kecocokan genetik dengan Dewi Tanuwijaya. Suara terkesiap bergema di seluruh ruangan. Ibu mencengkeram tangan Eyang. 28 tahun. Suara Gunawan naik dengan kemarahan yang dibenarkan. 28 tahun saya telah memberitahu semua orang bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan sekarang, sains membuktikannya. Dia menoleh ke ibu. Wajahnya berkerut karena kebencian yang terakumulasi selama puluhan tahun. Kamu berbohong padaku, Dewi. Kamu berbohong kepada semua orang. Dan sekarang, seluruh keluarga tahu persis wanita macam apa kamu sebenarnya. Keheningan yang menyusul sangat mutlak. Dan kemudian saya mulai berjalan menuju panggung. Ayah benar, Gunawan. Suara saya tenang saat saya melangkah ke platform dan mengambil mikrofon dari tangannya. Dia begitu terkejut hingga membiarkan saya. Tes DNA menunjukkan saya bukan putri kandungmu. Dan saya juga bukan putri kandung ibu. Seringai Gunawan melebar. Beberapa kerabat bertukar pandang penuh arti. Tapi bukan karena ibu berselingkuh. Seringai itu goyah. Saya berbalik menghadap kerumunan. 60 orang itu. Setiap orang yang menerima email itu. Setiap kerabat yang berbisik tentang ibu selama bertahun-tahun. Izinkan saya memperkenalkan kalian pada seseorang. Saya mengangguk ke arah pintu samping. Rina melangkah masuk. 28 tahun, rambut coklat, mata coklat, rahang yang tak salah lagi, tak terbantahkan adalah milik keluarga Tanuwijaya. Ruangan meledak dengan gumaman. Seseorang menjatuhkan gelas sampahnya. Dimas mengeluarkan suara tercekik. Ini Rina Mulia, kata saya. Dia lahir 11 menit sebelum saya di Rumah Sakit Sejahtera
pada 15 Maret 1997. Malam saya lahir, ada kecelakaan. Seorang perawat magang menukar 2 bayi setelah memandikan mereka, dan rumah sakit menutupinya untuk menghindari tuntutan hukum. Saya mengeluarkan ponsel saya dan mengetuk layar. Layar besar yang terpasang di dinding yang telah saya atur sebelumnya menyala, menampilkan laporan lab genetika. DNA Rina menunjukkan 99,97% kecocokan dengan Gunawan Tanuwijaya. 99,98% kecocokan dengan Dewi Tanuwijaya. Saya membiarkan itu meresap. Dia adalah putri kandungmu, Gunawan. Putri yang kamu cari. Dan dia telah tinggal di Sukabumi seumur hidupnya, karena rumah sakit membuat kesalahan dan memilih untuk menyembunyikannya. Wajah Gunawan menjadi pucat pasi. Dia menatap Rina, benar-benar menatapnya. Dan saya melihat kepastian selama 28 tahun hancur berkeping-keping. Ini Bu Marni. Lanjut saya saat Marni bangkit dari kursi sudutnya. Dia adalah kepala perawat malam itu. Dia memiliki pernyataan notaris yang mengkonfirmasi semua yang baru saja saya katakan. Lock shift, penutupan rumah sakit, semuanya. Marni melangkah maju, suaranya goyah tapi jelas. Pak Gunawan, saya ada di sana. Saya melihatnya terjadi. Istri Bapak tidak pernah mengkhianati Bapak. Tidak pernah. Rumah sakit membuat kami semua menandatangani perjanjian tutup mulut. Mereka mengancam pekerjaan kami, pensiun kami. Saya minta maaf, saya tidak berbicara lebih cepat. Saya berbalik kembali ke Gunawan, yang tangannya sekarang mencengkeram tepi mimbar, seperti orang yang mencoba untuk tidak tenggelam. Ayah menginginkan sains, Gunawan. Ini dia. Setiap dokumen, setiap tanda tangan, setiap 11 menit yang mengubah 2 keluarga selamanya. Pada saat itu, berdiri di panggung itu dengan Rina di samping saya merasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan dalam 28 tahun. Pembenaran. Bukan untuk diri saya sendiri, tetapi untuk ibu saya. Untuk setiap air mata yang dia tangisi, setiap tuduhan yang dia telan, setiap malam tanpa tidur bertanya-tanya, apakah suaminya sendiri akan pernah mempercayainya. Jika cerita ini menyentuh Anda, silakan bagikan dengan seseorang yang perlu mendengarnya. Terkadang kebenaran butuh puluhan tahun untuk muncul. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda apa yang terjadi ketika Gunawan akhirnya mengerti apa yang telah dia lakukan. Gunawan Tanuwijaya telah menghabiskan 28 tahun dengan keyakinan. Yakin bahwa istrinya telah mengkhianatinya. Yakin bahwa putrinya adalah bukti perselingkuhannya. Yakin bahwa kecurigaannya membuatnya benar. Bahwa kekejamannya dibenarkan. Bahwa sains pada akhirnya akan membenarkannya. Sekarang sains telah berbicara, dan itu telah menghancurkan setiap fondasi identitas yang dia bangun. Dia menatap Rina, orang asing dengan rahangnya, matanya, darahnya, dan sesuatu dalam dirinya hancur. Dia melihat hasil DNA di layar, angka-angka yang membuktikannya benar tentang orang tua saya. Tetapi secara katastrofi, salah tentang segala hal lainnya. Dia melihat Bu Marni, yang kesaksiannya yang gemetar baru saja menghancurkan 28 tahun tuduhan. Dan kemudian lututnya lemas. Gunawan Tanuwijaya. Gunawan yang sombong, arogan, dan yakin, jatuh ke lantai panggung seperti boneka yang talinya dipotong. Dia menahan dirinya dengan satu lutut, tangannya menampar lantai kayu keras. Dadanya naik turun dengan napas yang tersengal. Aku tidak tahu, bisiknya. Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana? Ayah bisa saja mempercayainya. Suara saya tenang, tapi terdengar di seluruh ruangan yang sunyi. Ayah bisa saja menyelidiki. Ayah bisa saja mencari penjelasan lain alih-alih berasumsi yang terburuk tentang wanita yang mencintaimu. Tapi rambut, mata, genetika itu rumit. Gen resesif ada. Kesalahan rumah sakit terjadi. Saya melangkah lebih dekat, menatap pria yang telah membuat masa kecil saya menjadi medan perang. Tapi ayah memilih kecurigaan. Ayah memilih kekejaman. Selama 28 tahun, ayah menghukum ibu dan aku untuk kejahatan yang tidak pernah terjadi. Dari seberang ruangan, saya mendengar kursi bergeser. Dimas,
Dimas yang pendiam dan patuh berdiri. Sejenak, saya pikir dia akan membela ayahnya seperti yang selalu dia lakukan. Sebaliknya, dia berjalan melewati Gunawan tanpa melirik dan menyeberang ke sisi ibu kami. "Bu," suaranya pecah. "Maafkan aku. Aku seharusnya mengatakan sesuatu bertahun-tahun yang lalu. Aku seharusnya..." Dewi menariknya ke dalam pelukan. Air matanya membasahi bahu Dimas. Dan Gunawan tetap berlutut, menyaksikan keluarganya memilih satu sama lain daripada dia. Selama 28 tahun, ibu saya hidup dalam bayang-bayang Gunawan Tanuwijaya. Dia telah menanggung tuduhannya saat sarapan dan makan malam, dan setiap momen di antaranya. Dia telah menangis sampai tertidur lebih banyak malam daripada yang diketahui siapapun. Dia telah menelan kekejamannya seperti obat pahit, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mungkin suatu hari dia akan melihat kebenaran. Sekarang kebenaran ada di mana-mana, di layar dan dokumen, di wajah orang asing yang membawa darahnya. Dewi melangkah maju perlahan. Tumitnya berbunyi di lantai kayu keras. Kerumunan membelah untuknya. Bahkan Dimas menyingkir. Dia berhenti di depan Gunawan, yang masih berlutut. Wajahnya basah oleh air mata yang belum pernah saya lihat dia menangis sebelumnya. 28 tahun, Gunawan. Suaranya mantap, lebih kuat dari yang pernah saya dengar. 28 tahun. Aku bertahan karena aku mencintaimu. Karena aku percaya bahwa suatu hari kamu akan mempercayaiku. Karena aku pikir keluarga kita layak diperjuangkan. Gunawan mendongak padanya. "Dewi, aku..." Dia mengangkat tangannya, memotongnya. "Belum. Kamu belum boleh minta maaf. Kamu berhutang maaf padaku di depan setiap orang yang menerima email itu. Kamu berhutang maaf pada Tari untuk setiap ulang tahun yang kamu rusak, setiap kelulusan yang kamu abaikan, setiap momen kamu membuatnya merasa dia tidak pantas berada di keluarganya sendiri." Dia menunjuk ke arah Rina, yang berdiri membeku di dekat pintu. "Dan kamu berhutang maaf pada Rina karena menjadi ayah yang pantas dia dapatkan, tetapi tidak pernah dia miliki." Bahu Gunawan berguncang dengan isak tangis yang saya tidak tahu dia mampu lakukan. "Aku tidak butuh dunia mempercayaiku, Gunawan." Suara ibu pecah pada kata terakhir. "Aku butuh kamu mempercayaiku, dan kamu tidak pernah melakukannya." Dia membalikkan punggungnya padanya dan berjalan ke tempat Rina berdiri. "Halo," katanya lembut, air mata mengalir di wajahnya. "Aku ibumu. Maafkan aku butuh waktu begitu lama untuk menemukanmu." Butuh Gunawan 3 kali percobaan untuk berdiri. Dimas tidak membantunya. Saya juga tidak. Begitu pula siapapun di ruangan penuh kerabat itu, yang sampai 10 menit lalu mempercayai versinya tentang kejadian itu. Dia mencengkeram tepi mimbar, menarik dirinya tegak, dan meraih mikrofon yang telah saya letakkan. Suaranya, ketika dia berbicara, nyaris tidak bisa dikenali. Serak, hancur, dilucuti dari setiap ons arogansi yang saya kenal seumur hidup saya. Saya salah. 3 kata. Terlambat 28 tahun. Saya salah tentang Dewi. Dia tidak pernah... Suaranya pecah. Dia mencoba lagi. Dia tidak pernah mengkhianati saya. Saya menuduhnya selama hampir 3 dekade. Dan saya salah. Dia menatap saya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat sesuatu selain kecurigaan di matanya. "Tari, aku mengambil hal-hal darimu yang tidak pernah bisa aku kembalikan. Masa kecilmu, kepercayaanmu, uang yang seharusnya menjadi hakmu." Dia menelan ludah dengan susah payah. "Aku akan melunasi hutang kuliahmu. Semuanya. Itu tidak cukup, tapi itu permulaan." Kemudian dia menoleh ke Rina. Orang asing ini yang adalah putrinya. Wanita ini yang tidak pernah dia gendong, tidak pernah dia kenal, tidak pernah punya kesempatan untuk mengecewakan. "Aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Kamu putriku, dan aku tidak pernah... Aku melewatkan segalanya. Langkah pertamamu, kelulusanmu, seluruh hidupmu." Suaranya hancur pada kata-kata itu.
Itu sesuatu yang akan aku sesali sampai hari aku mati. Rina juga menangis. Kami semua menangis pada titik ini. Tapi suaranya mantap. Kita bisa mulai sekarang, katanya. Jika Bapak bersedia benar-benar menjadi seorang ayah, bukan seorang hakim. Gunawan mengangguk. Tidak bisa bicara. Nenek melangkah maju dan menyerahkan tisu dari tasnya. Bersihkan dirimu, Gunawan, katanya. Tidak dengan nada kasar. Kamu punya banyak pekerjaan di depanmu. 1 minggu setelah pesta pertunangan, saya berkendara ke Sukabumi. Rumah itu adalah rumah sederhana di pinggiran kota yang tenang. Dinding putih, jendela biru, kebun bunga liar yang jelas merupakan hasil kerja cinta seseorang. Jauh berbeda dari rumah besar nenek atau rumah mewah Gunawan, tapi hangat dengan cara yang tidak pernah berhasil dicapai oleh rumah-rumah itu. Lilis Mulia menjawab pintu sebelum saya bisa mengetuk. Dia berusia 56 tahun, dengan rambut pirang bergaris perak dan mata biru yang merupakan cermin persis dari mata saya sendiri. Melihatnya seperti melihat ke mesin waktu. Ini adalah siapa saya akan menjadi dalam 30 tahun. Tari, suaranya tercekat menyebut nama saya. Saya sudah menatap fotomu sepanjang minggu. Saya terus berpikir, saya sedang bermimpi. Dia menarik saya ke dalam pelukan yang berbau lavender dan sesuatu yang lain yang tidak bisa saya identifikasi. Sesuatu yang terasa sangat seperti rumah. Kami duduk di dapurnya selama 4 jam. Dia menunjukkan foto-foto masa kecilnya, kakek nenek biologis saya yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kehidupan yang mungkin saya miliki jika perawat magang tidak membuat kesalahan. Dia bercerita tentang mantan suaminya, David, ayah biologis saya, yang meninggal karena kanker 3 tahun lalu, tidak pernah tahu bahwa Rina bukan anaknya. Dia dulu bercanda bahwa Rina punya mata jiwa tua, kata Lilis, menyeka air matanya dengan handuk dapur. Sekarang saya mengerti. Itu matamu, Tari. Itu selalu matamu. Saya menunjukkan foto-foto masa kecil saya juga. Bayi pirang di rumah yang penuh dengan orang berambut gelap. Gadis yang tidak pernah cukup cocok. Wanita yang akhirnya menemukan alasannya. Saya tidak ingin menggantikan Dewi, kata Lilis. Dia membesarkanmu. Dia ibumu. Memang, saya setuju. Tapi mungkin ada ruang untuk satu lagi. Senyum Lilis bisa menerangi seluruh rumah. Saya suka itu, katanya. Saya sangat suka itu. 2 bulan kemudian, saya menikah dengan Niko di Taman Mawar kediaman Utami, dikelilingi oleh lampu hias dan keluarga, baik yang saya lahirkan maupun yang membesarkan saya. Ibu saya mengantar saya menuju pelaminan. Bukan Gunawan, ibu saya. Dia mengenakan gaun berwarna sampanye dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Langkahnya mantap untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Di sampingnya, saya mengenakan gaun rancangan desainer lokal yang dia dan nenek bersikeras belikan untuk saya. Gaun pernikahan yang layak untuk pernikahan yang layak, Eyang menyatakan. Gunawan duduk di baris kedua, diam dan menyusut. Dia tidak memprotes ketika saya memberitahunya dia tidak akan mengantar saya. Dia tidak membantah ketika saya menjelaskan bahwa ini adalah momen ibu saya, bukan momennya. Dia hanya mengangguk dan berkata, "Ayah mengerti." Itu adalah permulaan. Rina berdiri bersama pengiring pengantin saya, mengenakan gaun hijau tua yang menonjolkan warna coklat di matanya. Mata ibu kami, mata Gunawan. Dia telah bertemu keluarga Tanuwijaya dengan benar dalam minggu-minggu setelah pesta itu. Makan siang tentatif dan percakapan hati-hati yang perlahan membangun sesuatu seperti hubungan. Lilis Mulia duduk di baris depan bagian tamu, tempat kehormatan. Dia melambai ketika menangkap mata saya. Matanya sendiri bersinar dengan air mata. Nenek bangkit untuk memberikan sambutan. Pernikahan ini bukan hanya tentang 2 orang, kata Eyang, mengangkat gelas sampanyenya. Ini tentang 2 keluarga yang akhirnya menemukan jalan kembali ke kebenaran. Ini tentang seorang putri yang menolak menerima kebohongan dan seorang ibu yang menunggu 28 tahun untuk dipercaya. Dia menatap saya, lalu Rina, lalu Dewi. Untuk kebenaran, katanya. Berapa lama pun waktu yang dibutuhkan.
Untuk kebenaran, gemar ruangan, dan saya minum untuk itu. Gugatan hukum memakan waktu 8 bulan. Rina dan saya mengajukan gugatan bersama terhadap Rumah Sakit Sejahtera, diwakili oleh pengacara malpraktik medis yang ditemukan nenek saya. Seorang wanita yang berspesialisasi dalam kasus kelahiran yang salah dan memiliki, katanya kepada kami dengan senyum tipis, minat khusus pada institusi yang berpikir mereka bisa menutupi kesalahan mereka. Bu Marni bersaksi, pernyataan notarisnya didukung oleh logshift asli yang dia simpan tersembunyi selama 28 tahun. Pengacara rumah sakit mencoba mendiskreditkannya, mengutip usianya, NDA-nya, pengungkapannya yang tertunda. Itu tidak berhasil. Dokumen internal muncul selama penemuan bukti. Email antara administrator rumah sakit yang membahas insiden tersebut. Memo tentang mitigasi risiko. Item baris anggaran berlabel potensi penyelesaian kewajiban yang diam-diam diperbarui setiap tahun sejak 1997. Mereka tahu. Mereka selalu tahu. Dan mereka menghabiskan hampir 3 dekade berdoa, tidak ada yang tahu. Pada akhirnya, rumah sakit memilih untuk berdamai daripada menghadapi juri. 7 miliar rupiah untuk setiap keluarga, permintaan maaf publik yang dicetak di koran lokal, perbaikan wajib pada protokol identifikasi bayi baru lahir mereka, dan pengunduran diri administrator yang memerintahkan penutupan itu, yang sudah lama pensiun, tetapi sekarang disebutkan namanya secara terbuka. Kami tidak menuntut untuk balas dendam, kata saya kepada seorang reporter yang muncul di tangga pengadilan. Kami menuntut agar tidak ada keluarga lain yang menghabiskan 28 tahun hidup dalam kebohongan yang bisa dikoreksi rumah sakit dalam 1 hari. Bu Marni diberikan kekebalan dari tanggung jawab pribadi apapun sebagai imbalan atas kerjasamanya. Dia mengirimi saya kartu sesudahnya. Tulisan tangannya gemetar, tapi jelas. Terima kasih telah memberi saya alasan untuk akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Saya bisa tidur sekarang. Saya menyimpannya di laci bersama akte kelahiran saya. Yang asli. Yang mengatakan 2358. Yang mengatakan kebenaran. 6 bulan setelah pernikahan, Gunawan mengundang saya makan malam. Hanya kami berdua. Dia memilih restoran Italia yang tenang di Jakarta Pusat. Bukan klub golf, bukan tempat yang mencolok. Hanya stan sudut dengan taplak meja kotak-kotak dan lilin. Dia tampak lebih tua daripada saat pesta pertunangan saya. Lebih beruban, entah bagaimana lebih kecil. Seolah-olah beban pengakuannya telah secara fisik menyusutkannya. Ayah ingin berterima kasih, katanya setelah kami memesan. Karena setuju menemui ayah. Ayah bukan ayah biologisku, kata saya. Tidak pernah, tapi ayah memang membesarkanku. Meskipun ayah melakukannya dengan buruk. Dia tersentak mendengar itu, tapi mengangguk. Ayah sedang terapi sekarang. Dewi bersikeras. Bagus. Disarankan dengan sangat kuat. Kami melakukan konseling pasangan juga. Kami sudah pisah rumah, tapi kami mencoba untuk... Dia terdiam, mencari kata-kata. Kami mencoba mencari tahu apakah ada yang tersisa untuk diselamatkan. Saya memikirkan ibu saya, tentang cara dia berdiri di depannya di pesta itu, menuntut permintaan maaf yang pantas dia dapatkan selama puluhan tahun, tentang kekuatan yang harus dia miliki untuk mempertimbangkan membangun kembali setelah semua yang dia lalui. Aku ingat ketika ayah mengajariku naik sepeda, kata saya. Aku berumur 5 tahun, sebelum ayah memutuskan aku bukan anak ayah. Ayah memegang jok dan berlari di sampingku selama 1 jam sampai aku bisa. Mata Gunawan berkaca-kaca. Ayah ingat, bisiknya. Itu ayah yang aku butuhkan, kata saya. Yang bertahan. Aku bersedia mencoba ayah, tapi aku butuh ayah mengerti. Memaafkan adalah proses, bukan kejadian 1 kali. Dan ayah punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia mengangguk. Ayah tahu, dan ayah akan melakukannya. Berapa lama pun waktu yang dibutuhkan. Saya tidak memaafkannya malam itu. Saya tidak yakin saya sudah sepenuhnya memaafkannya. Tapi saya memilih untuk memberinya kesempatan yang tidak pernah didapatkan ibu saya.
kesempatan untuk membuktikan dia bisa berubah. Rina dan Dimas bertemu dengan benar untuk pertama kalinya pada makan malam keluarga sebulan setelah pernikahan. Awalnya canggung. Bagaimana Anda berbasa-basi dengan saudara kandung yang seharusnya tumbuh bersama Anda? Saudara yang mendapatkan masa kecil yang seharusnya menjadi milik Anda. Tapi kemudian Dimas menyebutkan dia alergi kerang. Tunggu, kata Rina. Aku juga. Sejak lahir, dokter bilang itu genetik. Bagaimana dengan kidal? Tanya Dimas. Rina mengangkat tangan kirinya. Tidak mungkin, Dimas tertawa. Tawa sungguhan, terkejut, dan senang. Bagaimana dengan musik? Band apa yang kamu dengarkan? 30 menit kemudian, mereka menemukan bahwa mereka berdua menyukai band indie folk yang tidak jelas, yang tidak pernah didengar orang lain di kedua keluarga. Keduanya membenci daun ketumbar dengan semangat yang tak bisa dijelaskan. Dan keduanya punya kebiasaan mengetuk kaki kanan saat sedang berpikir. Ini sangat aneh, kata Dimas menggelengkan kepalanya. Kamu seperti cermin, tapi kau tahu, versi perempuan. Aku mau bilang versi lebih pendek. Rina melempar roti padanya, dan untuk pertama kalinya dalam ingatan saya, makan malam keluarga Tanuwijaya memiliki tawa yang tulus. Bukan jenis sopan dan tegang yang selalu berusaha keras diciptakan ibu saya, tapi tawa nyata, jenis yang datang dari orang-orang yang benar-benar bahagia bisa bersama. Itu adalah momen kecil, tapi terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. 3 bulan setelah pernikahan, Dewi dan Lilis bertemu untuk makan siang. Saya tidak ada di sana, tapi ibu memberitahu saya tentang hal itu sesudahnya. Suaranya lembut dengan keajaiban. Mereka memilih kafe di tengah jalan antara rumah mereka, tanah netral, seperti yang dilakukan Rina dan saya bulan-bulan sebelumnya. Lilis membawa foto masa kecil Rina. Dewi membawa foto masa kecil saya. Mereka duduk di sana selama 3 jam bertukar cerita tentang putri yang mereka besarkan, tapi tidak mereka lahirkan. Dia memberitahuku tentang kata-kata pertama Rina, kata Dewi. Dan aku memberitahunya tentang katamu. Kami berdua banyak menangis. Apakah itu aneh? Tanya saya. Bertemu wanita yang membesarkan putri kandung ibu. Ibu mempertimbangkan pertanyaan itu untuk waktu yang lama. Kupikir akan aneh, akunya. Kupikir aku akan merasa entah cemburu, benci. Tapi ketika aku menatapnya, yang bisa kupikirkan hanyalah dia mencintai Rina sama seperti aku mencintaimu. Sepenuhnya, tanpa pertanyaan. Dia mengulurkan tangan melintasi meja dan memegang tangan saya. Kita kehilangan 28 tahun, katanya. Tapi kita mendapatkan satu sama lain, dan kita mendapatkan kebenaran. Itu harus berarti sesuatu. Lilis dan Dewi makan siang bersama sebulan sekali sekarang. Mereka menjadi teman. Persahabatan tak terduga yang lahir dari kehilangan bersama dan koneksi yang tak terduga. Mereka memanggil satu sama lain, ibu yang satu lagi. Dan dengan cara yang aneh, saya pikir itu membantu mereka berdua sembuh. Saya duduk di apartemen baru kami sekarang. 2 kamar tidur di bagian Jakarta yang lebih nyaman, dengan ruang untuk kantor rumah Niko, dan ruang untuk kamar bayi yang akan segera kami butuhkan. Dindingnya dipenuhi foto. Hari pernikahan saya dengan ibu saya di satu sisi, dan Lilis Mulia di sisi lain. Rina dan saya saat lebaran, liburan pertama kami bersama. Meme Eyang Utami tampak penuh kemenangan di pesta ulang tahunnya bulan lalu. Niko ada di dapur membuat makan malam, sesuatu yang rumit dengan terlalu banyak bahan. Dia sedang suka memasak akhir-akhir ini. Saya selama 28 tahun, saya mencoba membuktikan bahwa saya adalah seorang Tanuwijaya. Saya mencoba menggelapkan rambut pirang saya agar terlihat lebih gelap. Saya belajar golf karena Gunawan suka golf. Saya belajar keperawatan alih-alih seni karena itu praktis, dapat diandalkan, bukan sesuatu yang akan dipilih anak burung kedasi. Saya menghabiskan seluruh hidup saya mencoba menyesuaikan diri dengan cetakan yang tidak pernah dimaksudkan untuk saya. Sekarang, tapi inilah yang saya pelajari. DNA tidak membuat keluarga. Wanita yang memegang tangan saya saat mimpi buruk, yang mengajari saya membaca, yang tetap menikah dengan pria yang menyiksanya, hanya untuk menjaga keluarga kami tetap utuh. Itu ibu saya, bukan biologi.
cinta. Niko masuk dengan 2 piring dan senyum penuh arti. "Kamu melakukan hal itu lagi," katanya. Hal berpikir dalam sambil menatap kosong. Saya tertawa dan mengambil piring yang dia tawarkan. Di meja saya tidak tahu DNA siapa yang akan dibawa bayi ini. Milik saya, milik Niko, gema dari keluarga mulia, atau keluarga Tanuwijaya. Tapi saya tahu satu hal dengan pasti. Anak ini akan tahu mereka dicintai sejak saat pertama, tanpa syarat, tanpa keraguan. Itu satu-satunya bukti yang penting. Jika Anda menonton ini dan pernah dituduh melakukan sesuatu yang tidak Anda lakukan oleh orang tua, pasangan, siapapun yang seharusnya mempercayai Anda, saya ingin Anda tahu, kebenaran punya cara untuk muncul. Terkadang butuh 28 tahun, terkadang butuh tes DNA dan perawat pemberani dengan hati nurani yang bersalah. Tapi itu muncul. Jangan biarkan kecurigaan siapapun mendefinisikan harga diri Anda. Dan jika ayah saya menghabiskan 28 tahun dengan keyakinan, dia yakin ibu saya selingkuh. Dia yakin saya bukan anaknya. Dia yakin kekejamannya dibenarkan. Dia salah tentang semua itu. Kepercayaan adalah pilihan. Keraguan itu mudah. Tapi 28 tahun keraguan bisa menghancurkan sebuah keluarga. 28 tahun kepercayaan bisa menyelamatkan keluarga saya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Jika ini menyentuh Anda, bagikan dengan seseorang yang perlu mendengarnya. Cek deskripsi untuk cerita lebih lanjut seperti ini. Sampai jumpa lagi. Percayalah pada kebenaran, bahkan ketika itu menyakitkan.